Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, selamat datang ahlan wa sahlan di acara bisnis umroh Preneur dan soft launching aplikasi keagenan dari Alkomar Travel. Saat ini kita masuki sesi registrasi peserta ya. Dipastikan terkhusus peserta yang online melalui Zoom, menuliskan nama, agen, dan nama Suara peserta. kurang jelas, Pak. Suara kurang jelas. Suara. Eko, ada suara eko. Headsetnya mau dulu. Suaranya eko. Headsetnya. Pakai yang satu pun nggak bisa. Nggak bisa. Tes tes. Sudah jelas ini gimana? Nanti pengen pakai itu. Yang coba ya. Tes tes. Suara jelas. Sekarang jelas sih. Les. Jelas pakai yang coba. Kalau tuh pakai itu. Sudah jelas ya? Pun, Oke. Ya, jadi ini pada Cara yang pertama ya. Itu terkait dengan nggak registrasi. jelas, Pak. Suaranya nggak jelas, Pak. Kan jelas. Bukan jelas. Oke. Mas Budi konsep itu. Mas Budi gabung sini aja, Bang. Itu matikan aja, Bang. Sini aja. Pindah sini aja. Itu tanpa suara. Nah, tuh. Ini nanti bawa itu semua mic. Monggo, monggo. Oh itu, monggo Pak, monggo Pak. Yuk, itu, bawa suara. Itu, itu. Tadi mau. Ini yang gede ya, yang itu nggak usah. Dan yang lama ini ada yang nyala mikro siapa ya? Ya tak mungkin. Ya, coba tes dulu. Tes, 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 tes. Sudah jelas? Itu baterainya habis nih. Tes, tes. Terima kasih sudah datang. Belum ya? Habis nih. Hmm? Gantian. Gantian. Tes, tes. Satu, dua, tiga. Jelas ya? Sudah jelas ya, Pak? Iya, Pak. So, Baik, kita mulai ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama syukron jazilan atas para peserta baik offline maupun online. Ya, di mana di sini peserta offline kita presensi dulu ya. Dan di sini ada Mas Fahim ya. Mas Fahim, Mas Irbad, Bapak Heri, Mas Wildan, Bapak Wahyo, kemudian Mas Nur. Ya, jadi ini peserta offline. Kemudian peserta online ini lumayan banyak juga ya.
Dan beberapa nama juga sepertinya asing ya, tidak sesuai dengan yang diinginkan pada saat registrasi nggak Pak. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ahlan wa sahlan, selamat datang di acara bisnis umroh preneur soft launching aplikasi keagenan dari Alqamar Travel. Ya, sebuah ikhtiar bersama untuk menghadirkan peluang bisnis umroh yang profesional dan berbagi dengan teknologi yang mutakhir, sekaligus menjadi sarana menyebarkan dakwah ya kepada umat. Semoga melalui acara ini lahir para umrohpreneur yang tidak hanya sukses dalam bidang bisnis, melainkan juga yang lurus niatnya dan kuat amanahnya. Karena waktu sudah menunjukkan 13.22, kita akan masuk pada acara sesi pertama ya, terkait dengan materi. Terkait dengan materi, yaitu dengan tema umroh merupakan menjadi pasyiar Baitullah, pelayan tamu Allah, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Harun Habibullah Ta'ala. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban pada para peserta, para pesyiar Baitullah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan kepada kita semua nikmat hidayah taufiknya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara seminar bisnis online, baik pula yang berada di rumah yang via Zoom. Semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para pesyiar Baitullah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di sini kita akan menyampaikan secara umum gambaran menjadi pesyiar Baitullah. Bil khusus akan kita sampaikan motivasi mental. Ya, lebih ke motivasi mental dalam mengajak kaum muslimin untuk ke Baitullah. Ya, menjadi pesyiar Baitullah atau pelayan tamu Allah adalah amalan yang mulia karena kita mengajak orang lain menuju jalan Allah. Siapapun yang mendedikasikan waktunya, pikirannya, tenaganya, dan hatinya untuk menjadi pesyiar Baitullah adalah orang-orang terpilih. Terus panjenengan semua yang di sini dan yang online terpilih. Kenapa? Dari semua yang kita undang, panjenengan yang bisa hadir. Alhamdulillah. Orang-orang yang insya Allah menjadi pewaris Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Hajj ayat 27, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan serulah wahai Nabi Ibrahim manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, mengendarai setiap onta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Sehingga sekali lagi, amalan ini bukan hanya mengejar keuntungan duniawi semata, melainkan merupakan sarana berdakwah dan investasi akhirat. Oleh karena itu, jangan pernah ragu, takut, kecewa, sedih, atau bahkan trauma karena satu atau dua masalah yang dihadapi di lapangan ketika mengajak kaum muslimin ke Baitullah.
Sehingga tugas kita ini menyampaikan dan mengajak kaum muslimin untuk ke Baitullah, baik secara langsung tatap muka ataupun melalui media sosial yang terus berkembang sekarang ini, dan insya Allah Allah yang menggerakkan hati manusia sampai ke Baitullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentu saja saat kita mengajak orang lain berarti kita mengajak mereka untuk mendengungkan kalimat tauhid, untuk mendengungkan kalimat talbiyah, bukan sekedar untuk mendapatkan ujroh, bukan sekedar untuk mendapatkan upah. Ya, kalimat tauhid didengungkan, kalimat talbiyah dilafatkan, itu yang kita niatkan ketika mengajak orang lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pula akan kita sampaikan poin inti dari pembahasan kita pada siang hari ini, yaitu 3 prinsip utama membangun kepercayaan jamaah. Mohon izin menyampaikan beberapa poin ini, bukan berarti kami yang paling berilmu mboten, paling berpengalaman juga mboten, tetapi kita dari sisi informasi, dan bukan pengalaman yang kita pernah alami dan kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, untuk membangun kepercayaan kepada jamaah yang kokoh dan kuat, perlu kita mengetahui 3 poin ini. Yang pertama, menjelaskan nilai ibadah, menekankan bahwa ini bukan sekedar bisnis duniawi. Kadang kita ngajak itu takut dicurigai, cuma ingin dapat fee atau dan yang lainnya. Tapi kita harus mentalnya kuat. Niat kita apa? Niat kita lillahi ta'ala, menyeru kaum muslimin untuk bertauhid. Sehingga umrah adalah ibadah yang mulia, dan peran kita adalah memfasilitasi perjalanan mereka menuju Baitullah dengan ikhlas, tentu saja dengan amanah dan tanggung jawab. Diniatkan dulu, kita itu apa? Mengikhlaskan, mengajak kaum muslimin ke rumah Allah, ke Baitullah. Kemudian yang kedua, menghilangkan keraguan melalui bukti yang nyata. Ya, kasus yang terjadi sekarang ini nyuwun pamit, dan banyak travel umroh yang tidak amanah, sehingga banyak kaum muslimin yang diajak, ayo umroh, ayo ke Baitullah, ayo haji. Mereka mayoritas tidak percaya kalau tidak kenal siapa yang ngajak. Sehingga menghilangkan keraguan melalui bukti nyata ini bisa dibangun dengan beberapa poin. Ada testimoni jamaah sebelum keberangkatan, ada enggak video perjalanan, bahkan manasik itu kita sampai 3 kali, ngoten nggih. 3 kali. Biasanya tuh travel 1 kali pun mepet perjalanan. Kita karena memang ingin totalitas memberikan kemudahan kepada jamaah 3 kali sebelumnya. Dari jauh-jauh hari persiapan, yang kedua, yang ketiga, hamin berapa, alhamdulillah. Ininya semuanya untuk kemudahan jamaah, tergantung kondisi jamaah. Soalnya akan diakhirkan untuk testimoni jamaah Al-Qomar, video perjalanan, dan manasik umroh yang dilakukan 3 kali sebelumnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga, membangun rasa aman dan nyaman yang hakiki. Nah, ini juga perlu kita perhatikan untuk membangun kepercayaan jamaah. Jamaah perlu merasa aman secara legalitas. Sudah berizin belum travelnya ini? Finansial dan juga spiritual. Sehingga travel tadi terpercaya nopo mboten, pembimbingnya bagaimana. Dan alhamdulillah insya Allah untuk travel Al-Qomar ini akan memberikan
kebutuhan sesuai jamaah, bukan kita buat paket sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan jamaah, tapi kita memperhatikan kebutuhan jamaah, kondisi yang ada di lapangan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga kesimpulannya seseorang itu tidak sekedar membeli paket umroh. Mereka juga intinya adalah menitipkan kepercayaan kepada kita. Jika mereka belum tumbuh yang namanya kepercayaan, skill, kecakapan menjual sehebat apapun kurang bermanfaat. Karena apa? Karena tadi kepercayaan belum tumbuh pada calon jamaah. Kemudian poin berikutnya, tadi cara membangun kepercayaan jamaah. Poin berikutnya berkaitan dengan 5 sebab berhentinya agen atau mitra bisnis umroh. Apa tahu sebabnya? Banyak orang yang berhenti. Kita jelaskan di sini. Memahami penyebab kegagalan adalah langkah pertama menuju kesuksesan. Jadi di sini ada beberapa poin yang mudah-mudahan poin ini kita pahami dan kita kuat mentalnya untuk menjadi pesyiar Baitullah. Yang pertama, memahami bisnis umroh ini salah paham sejak awal. Sejak awal itu salah paham. Bagaimana kesalahannya? Mengira ini adalah bisnis yang cepat dan instan. Mie instan mawon bukan instan nih. Harus dibuat dulu ya. Memahami bisnis ini bisnis yang instan, cepat dapat keuntungan dan seterusnya. Fakta di lapangan, banyak mitra agen bergabung dengan harapan cepat mendapatkan jamaah, cepat closing, dan cepat mendapatkan hasil. Ini yang terjadi di lapangan. Pengen langsung dapat hasilnya. Realita yang harus dipahami, tahun pertama adalah masa tanam. Masa tanam, bukan masa panen. Perumpamaannya seperti menanam korma. Menanam korma, namun merasa kecewa karena bulan depan kok belum berbuah. Yang pangapunten, korma itu berapa tahun berbuahnya gitu? Berapa tahun, Pak? 5 tahun gitu? 5 tahunan. 5 tahun. Sehingga bisnis ini ibarat petani. Ketika gagal panen karena hama atau hal yang lainnya, esok hari ya terus tetap tanam. Terus berjuang. Ya. Sehingga salah paham sejak awal, bisnis ini bisnis apa yang instan. Yang kedua, termasuk kesalahan pada agen mitra yang menyebabkan mereka berhenti dari bisnis ini adalah fokus pada uang, bukan kepercayaan. Kesalahan umum yang terjadi adalah terlalu dini, ya, terlalu dini bertanya mengenai besarnya komisi. Aku gabung travel ini berapa ya fee-nya ya? Oh segini, wah nggak cocok pindah lagi, dan seterusnya. Ya ini apa? Kurang tepat, karena fokusnya itu uang, bukan membangun kepercayaan jamaah kepada kita. Padahal kita sebutkan bahwasanya bisnis umroh ini orang tidak sekedar memberi paket mawon, tetapi menitipkan kepercayaan kepada kita. Sehingga kuncinya, jika kepercayaan belum tumbuh, kecakapan menjual sehebat apapun tadi kurang bermanfaat. Akibatnya apa? Timbul rasa takut saat ditanya, ditawar, bahkan mungkin takut dicurigai. Ini berkaitan dengan yang kedua. Poin yang kedua, sebab seorang berhenti menjadi agen atau mitra sebuah travel. Alhamdulillah untuk fee kita, pinten Mas Adi? Sampai 2 Fee kita 2 juta sampai 3 juta. Rata-rata travel ini cuma 1 juta sampai 500. Kita 2 juta. Nah, itu tergantung nanti paketnya juga. Oke. Alhamdulillah. Intinya kita niatkan, gitu. Kita niatkan mengajak kaum muslimin, ayo ke Baitullah. Bismillah. Kita bangun kepercayaan terhadap jamaah. Kemudian yang ketiga, para pesyiar Baitullah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kesalahan yang terjadi ketika dia menjadi agen atau mitra adalah mentalitas pengusaha yang belum siap. Ya, prinsip dasar pengusaha belajar sambil berjalan. Kalau dia umurnya sekolah ya belajar terus, alhamdulillah. Tapi kalau kita kan sudah dewasa, sehingga harus sambil berjalan, belajar, praktek, belajar, amalkan. Bukan belajar terus, nggak ada praktek, salah. Praktek terus, tapi nggak mau belajar juga, ini juga salah. Sehingga tahun pertama mengalami banyak kesalahan, kebingungan, bahkan penolakan adalah hal yang normal, Pak. Salah, bingung gimana sih? Ditolak, itu hal yang normal. Travel-travel yang sukses saat ini mereka mengalami itu sebelumnya. Ya, penyebab gagal seseorang yang tidak boleh ada pada dirinya keyakinan seperti ini, penyebab gagal menganggap penolakan sebagai ketidakcocokan. Sudah menawarkan ke beberapa orang, warga terdekat, tetangga, siapa, ditolak, akhirnya hanya dia mentalnya kurang, akhirnya dia mengatakan aku nggak cocok di travel, hanya pindah dan seterusnya. Maka di sini tugas kita adalah mengajak, bahkan mengumpulkan penolakan, ya, mengajak, bahkan mengumpulkan penolakan agar, nah ini ada garis bawah, agar berdampak pada penerimaan. Ya, mengajak, mungkin akan ditolak, ya, atau bahkan persentase penolakan akan lebih banyak, dan itu akan berdampak insya Allah pada penerimaan. Jadi yang saya garis bawahi, penolakan akan selalu lebih banyak daripada penerimaan. Siang bertemu, kita mengajak kaum muslimin, keluarga kita, saudara kita, entah finansial, belum ada harta, atau ada uang, tapi belum siap saya, belum siap ya, besok saja. Kalau sudah umur segini, ada yang seperti itu. Uang sudah ada, bahkan ratusan juta. Biar suami saya dulu. Kemarin saya baru ngajak ini. Yang siap suaminya dulu. Istrinya saya ajak nggak mau karena biar mahramnya itu. Besok saja Pak Harun saya butuh siap. Ya sudah, ya namanya panggilan. Tetap kita berjuang untuk mengajak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hal yang perlu dipahami agar kita terus berada di jalur ini, besyiar baitullah, tidak memahami fase sepi, tidak memahami fase sepi. Ya, fakta di lapangan itu menunjukkan bahwa 6 sampai 9 bulan pertama seringkali tidak ada jamaah maupun ujian. Padahal bisnis umroh adalah bisnis kepercayaan jangka panjang. Kepercayaan apa? Jangka panjang. Tugas kita adalah membuat orang percaya melalui penyampaian paket umroh, testimoni jamaah dan sebagainya, baik offline maupun online. Ada sebuah kalimat, ya, jika tidak kuat di fase sepi, maka tidak pantas berada di fase ramai. Ya, ini kalimatnya cukup bagus juga ya. Jika tidak kuat di fase sepi, maka dia tidak pantas berada di fase ramai. Jadi dia nggak sabar untuk akan mengajak kaum muslimin ke baitullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga poin berikutnya, terlalu banyak belajar teori-teori, kurang praktek, ya, karena yang sangat dibutuhkan dalam bisnis ini selain belajar adalah keberanian untuk praktek. Bisnis ini membutuhkan pengetahuan, tentu saja pengetahuan kondisi di lapangan, bagaimana pemasaran, mengajak kepada umroh, kaum muslimin, baik offline maupun online. Namun pengetahuan kurang bermanfaat jika tidak dipraktekkan. Kalau offline berarti apa?
tidak berani mengajak orang. Ya, tidak berani mengajak orang. Padahal kita bisa melakukan perkara yang sederhana, menyapa, menyapa, Assalamualaikum, kemudian mulai percakapan dengan ramah, mendoakan, kemudian ditanya, Pak sudah pernah ke tanah suci dari kangen boten dan seterusnya. Ya, jadi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Sehingga 3 langkah ini menyapa, mendoakan, bertanya ini termasuk hal yang termasuk dari apa namanya praktek yang minimal kita lakukan ketika kita menjadi pesyiar Baitullah. Allah simin rahimani wa rahimakumullah. Jadi harga sebuah kemudahan, tidak ada kemudahan yang datang tanpa proses. Dia harus ada proses. Di antara proses tadi bangun pagi, saat yang lain tidur, bangun pagi. Belajar ketika yang lain memilih kenyamanan. Berjuang ketika yang lain menunda. Itulah harga diri, kemudian di masa depan, dan Allah telah menegaskan dalam surat yang sudah kita hafal semua insya Allah, inna ma'al usri yusra, surat Al-Insyirah. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi harus melewati fase sulit dulu baru kemudahan. Apa saja belajar bahasa Arab seperti itu. Kalau dia ingin bisa bahasa Arab, pasti harus melewati dulu fase-fase sulit. Dan teori ini A, B, C. Setelah itu dia baru mulus, baru mudah insya Allah. Sehingga kesimpulan yang kita sampaikan pada siang hari ini, mohon maaf saya tidak bisa panjang lebar. Kesimpulan tadi yang saya sampaikan baik dari awal sampai akhir, dari cara menumbuhkan kepercayaan jamaah kepada kita dan perkara-perkara yang harus kita hindari supaya kita tetap berada di jalur pesyiar Baitullah. Yang pertama, niat yang lurus. Niat yang lurus. Kita niat mengajak apa? Ke Baitullah. Niatnya apa? Mengajak kepada tauhid. Ya. Khawatir kalau kita tidak ajak ke travel sunnah, dia larinya ke travel, mohon maaf, yang lain, yang justru mengajak bukan ke sunnah, mengajak kepada perkara yang membatalkan tauhid, misal yang berdoa kepada selain Allah. Di sana justru apa namanya melakukan sesuatu ritual-ritual yang melanggar sunnah. Sehingga di sini kita mengajak kepada travel sunnah yang kita niatkan lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, membangun kepercayaan. Yang ketiga, sabar dalam proses. Proses harus kita lewati, sabar. Yang keempat, bertahan di fase sepi. Jadi kita sampaikan 6-9 bulan pertama itu memang sepi. Maka kita sabar nggak di sini. Yang kelima, praktek. Bukan hanya teori. Tadi yang simpel, berani mengajak adalah kunci kesuksesan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung atau langsung? Tes. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, semangat ya. Sekarang untuk sesi selanjutnya kita akan sedikit materi terkait dengan sistem atau yang kita bangun di Alkomar. Nah, sebelumnya kita perkenalkan dulu ya. Kami secara legalitas, secara aspek hukum, namanya PT Ayo Tiket Indonesia. Nah, itu
kenapa kok namanya kok berbeda? Nggak pakai nama Alkomar, tapi kok PT Ayu Tiket? Karena sejarah gini, tahun 2024 ketika kami mengajukan PPIU, ternyata mensyaratkan harus punya BPW atau Biro Perjalanan Wisata minimal 1 tahun. Nah, karena kita awalnya itu tidak berpikir untuk ke umroh, tapi cuma jual tiket, terus hotel dan sebagainya, tiket-tiket biasa lah. Nah, itu kita awalnya itu tidak berpikir menggunakan nama yang lebih lebih global, tapi ke tiket saja ya, karena sudah terlanjur seperti itu dan dari notarisnya menyarankan pakai PT yang lama saja, nanti ketika di branding menggunakan brand yang lain. Karena seperti itu, alhamdulillah kita menggunakan nama brandnya Alkomar. Nah, kebetulan juga pada tahun ini, tahun 2025 ada perpindahan dari Kemenak ke Kementerian Haji. Jadi untuk PPIU-nya, alhamdulillah kita itu termasuk yang gelombang terakhir. Karena setelah kami eh, penerbitan PPIU itu sudah di moratorium atau dibatasi, tidak dikeluarkan oleh Kemenak, tapi berpindah ke Kementerian Haji dan Umroh. Lanjut. Hmm, Oke. Jadi eh, kami berjalan dari yang tradisional ya. Kita jualan tiket, kemudian kita menghimpun modal yang besar, ngurus itu sendiri, dan sebagainya. Nah, untuk teman-teman yang mitra di sini tidak perlu mengikuti jalan kami yang sangat panjang itu. Nah, teman-teman nanti akan kita arahkan, kita bina ke dalam jalur umroh preneur ya. Umroh preneur itu apa? Yaitu pemilik bisnis travel mandiri tidak perlu menggunakan legalitas sendiri, tapi cukup menggunakan atau menginduk ke Alkomar atau PT Ayu Tiket Indonesia. Nah, apa segi positifnya? Ya, tentu saja modalnya minim karena tidak perlu ada jaminan di bank dan sebagainya, kemudian deposit ke maskapai tidak perlu. Jadi cukup modalnya tuh relasi atau networking ke teman-teman atau ke keluarga. Jadi ayo umroh dan sebagainya, modalnya minim. Kemudian payungnya legalitas lengkap, siap dan lengkap karena teman-teman akan dilindungi sebagai mitra dari PT kami. Tidak perlu eh, takut-takut ya, karena ketika sudah join ke kita, nanti secara legalitas akan terlindungi dengan PPU yang resmi. Kalau di tempat-tempat lain, travel lain atau teman-teman mitra lain, kadang-kadang kan eh, maaf ya, posternya tidak pakai PPIU atau posternya nggak lengkap lah. Kalau dari kita posternya lengkap ya, PPIU-nya sendiri. Kalau tempatnya lain kan posternya atau travelnya punya travel lainnya. Nah, kalau kita pakai travel sendiri. Kemudian minim resiko. Nah, resikonya lebih kecil karena teman-teman atau mitra tidak perlu memikirkan sistemnya seperti apa, kemudian cara bagi hasil seperti apa, kemudian marketing seperti apa. Akan kita bantu melalui entrepreneur Alfamart. Yang penting teman-teman nanti aktif ya di grup WhatsApp atau nanti akan dibuatkan juga forum yang lain. Kemudian ada komisi passive income dan bonus. Ini maksudnya yang tadi yang dikasih tahu oleh Ustadz Harun. Selain teman-teman berusaha untuk mengajak syiar ke Baitullah, juga ada komisi yang akan diberikan, dan ketika teman-teman nanti bisa meraih sekian jamaah, nah itu nanti teman-teman ada bonus, misalkan 10 jamaah, nanti ada bonus satu buat teman-teman semua. Oke, jadi eh, kenapa Indonesia itu sangat sangat bagus atau sangat seksi ya di bidang umrah, karena penduduk nomor satu muslim terbesar di dunia. Kemudian secara hitung-hitungan jamaahnya juga sangat banyak, 1,5 juta lebih per tahun. Nah, tentu saja ini menjadi eh, semacam bisnis yang sangat sangat bagus ya, sangat prospek. Nah, yang selanjutnya adalah waiting list ya, daftar tunggu haji yang sangat panjang sekali,
yang menyebabkan bahwa teman-teman kita, saudara muslim kita pengen segera umroh atau ke Baitullah. Nah, karena tidak bisa menunggu yang lama, akhirnya solusi yang cepat adalah dengan umroh ya, dengan langsung ke umroh. Karena kalau yang saya tanyakan langsung ke Kanwil itu untuk waiting list Jogja sekitar 40 tahun atau sekitar 30 tahun lebih. Nah, kalau dengan umroh keinginan untuk ke Baitullah lebih cepat karena tidak perlu menunggu lama, tapi dengan dengan modal yang atau dengan dana yang bisa kita kita atur, kita saving, kita bisa langsung misalkan bulan depan mau umroh bisa dengannya dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini adalah perubahan yang terjadi di dunia kita ya. Industrinya sudah berubah ya. Yang dulu kita umroh haji masih menggunakan sistem yang tradisional. Nah, kita sudah menggunakan sistem yang lebih terstruktur. Kita menggunakan teknologi informasi agar teman-teman mitra itu dapat mengatur jamaahnya, dapat mengirim biodata secara terstruktur ya, tidak perlu ribet-ribet. Kemudian yang bertahan adalah travel yang mempunyai nilai tambah. Nah, kalau yang tradisional kan masih baik mungkin manual ya, mencari jamaah secara manual, kemudian mencari mitra secara door to door. Nah, kita memanfaatkan teknologi informasi agar kita punya nilai tambah. Kemudian kita juga punya pendampingan secara personal. Seperti yang tadi dikatakan oleh Ustaz Harun, kita bahkan setiap eh, ada event paket umroh atau perjalanan umroh, kita minimal 2 kali masih umroh. Yang pertama, kedua teori, terus kemudian yang ketiga itu langsung praktek manasik pakai Ka'bah miniatur. Kemudian kita juga ada kepastian pelayanan. Karena kemarin kita ada jamaah privat ya, bahkan hanya 5 orang kita berangkatkan, 5 orang tetap kita berangkatkan, berapapun jumlahnya akan kita berangkatkan. Oke, nah ada 4 pasar potensial di umroh. Yang pertama, mereka adalah calon jamaah yang premium, yang ingin dekat dengan masjid atau pelayanannya full service. Kemudian yang kedua ini yang orang-orang atau teman-teman milenial yang sangat melek digital ya. Dia pengen harganya yang murah tapi layanannya maksimal. Nah, jadi perlu ada penanganan tertentu. Kemudian yang nomor 3 umroh privat atau keluarga. Jadi lebih fleksibel. Jadi mau diatur kapan, mau misalkan mau umroh bisa kita buat paket fleksibel. Yang terakhir, yang ini yang paket promo atau hemat. Nah ini terjangkau tapi berkualitas. Jadi kita carikan eh, musim-musim umroh mana yang murah. Nah itu akan jadi target juga untuk yang model paket hemat. Oke, ada 3 tantangan utama di dalam membangun bisnis umroh. Yang pertama, banyak yang masuk ke WhatsApp saya. Ini saya juga gabung grup eh, pengusaha travel itu sangat banyak sekali yang melaporkan penipuan. Bahkan travel-travel yang tanpa PPI juga ada yang menipu. Bahkan yang PPI pun juga pernah sering ketipu. Jadi antara kita sebagai pengusaha travel ditipu oleh jamaah ada, bahkan yang travel menipu jamaah juga ada. Jadi memang sangat 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 banyak apa ya, sangat banyak risiko yang perlu kita minimalisir. Kalau terlalu banyak risiko, akhirnya kita sangat apa ya, kurang percaya dengan travel tersebut. Akhirnya kita membangun sistem agar teman-teman yang join ke mitra kita itu eh, percaya dengan kita. Nah, kita punya aspek legal lengkap, BPU lengkap, dan teman-teman yang mitra wajib juga mendaftarkan secara legal dan trustnya ada. Kemudian tantangan perang harga ini yang sangat sangat banyak sekali ya travel-travel yang
mainnya di perang-perang harga murah, murah, murah. Nah, tapi kita pengen bukan sekedar murah, tapi harganya itu wajar. Karena di sisi kita, di PPU itu tidak boleh menjual harga di bawah wajar. Nah, ini seringkali kalau kita perang di harga akan kalah karena akan banyak penipuan yang di harga murah. Kita menggunakan value ya, penambahan nilai. Nilainya apa yang tadi saya sebutkan? Ada bimbingan manasik yang banyak, kemudian dengan fasilitas yang dekat dengan Masjidil Haram dan sebagainya. Kemudian tantangan yang lainnya adalah kompleksitas operasional. Ini ya terkait dengan biasanya kurs atau untuk nilai tukar mata uang rupiah kita, kemudian regulasi pemerintah dan sebagainya. Oke, nah peluang emas ini akan kita raih ya dengan sentuhan personal. Jadi kita minta tolong kepada mitra-mitra agar tidak usah malu-malu, tapi tetap semangat dengan tadi yang saya sudah bilang. Kita harus semangat, tidak boleh menyerah. Memang benar, masa-masa ini adalah masa-masa eh, menanam bibit dulu. Tidak mungkin travel umroh itu langsung banyak jamaahnya. Pasti ada fase-fase menanam bibitnya dulu. Kemudian kalau sudah setahun, 2 tahun akan ada fase menuai hasilnya seperti itu. Nah, ini 3 aspek atau 3 pilar yang kita PT Ayu Tiket atau Alphamart Travel Umroh yang kita kedepankan. Yang pertama, kita bentuknya resmi. Ini pilar pertama. Teman-teman atau saudara-saudara semua yang punya keluarga atau family yang mau umroh, pastikan penyelenggaranya itu resmi ya, PPI resmi. Kemudian kita juga punya aplikasi Alkomal Travel. Insya Allah ini masih akan kita kembangkan terus. Tahap pertama akan kita kembangkan untuk eh, pengelolaan jaringan kemitraan dengan agen. Kemudian pada fase selanjutnya, Insya Allah di Januari kita akan mengembangkan juga untuk tabungan umroh. Jadi kita memahami bahwa tidak mungkin menghimpun jamaah secara langsung dalam jumlah yang besar, tapi kita akan pelan-pelan menjaring jamaah yang terdekat melalui tabungan umroh. Jadi cukup eh, membayar sekian ratus ribu, tapi dia sudah jadi jamaah kita, sudah memesan eh, porsi kita, lebih terengage, lebih terkoneksi dengan Alfamart seperti itu. Kemudian penghasilan juga tidak terbatas ya, karena tergantung atau seberapa semangat teman-teman semua untuk bergerak di atau syiar di umroh ini. Lanjut. Oke, eh, sebelumnya, nah, passive income ya. Jadi selain ini skema yang sudah kita atau yang sedang kita kembangkan, yaitu eh, jika teman-teman bisa closing atau bisa mengajak satu jamaah, ada sekitar 1,5 sampai 2 juta per orang. Misalkan kalau 5 jamaah 4 bulan, jadi dapatnya 7,5 sampai 10 juta. Jadi itu sebagai komisi langsung ya. Jadi teman-teman bisa seperti itu. Atau misalkan punya 10 jamaah akan dapat gratis satu umroh, satu tiket umroh. Oke, lanjut. Oke, keunggulannya dari kita yang sudah kita buat yaitu manasnya tematik, bukan teori aja tapi dengan praktek ya. Jadi kita ada buat manasnya secara terstruktur ya, dari fundamental umroh, kemudian manasik cara-cara niat umroh sampai praktek umroh sampai kembali ke kembali ke Indonesia, kemudian tempat-tempat mana aja yang akan kita kunjungi dan lain sebagainya. Kemudian hotel-hotelnya juga termasuk terdekat dengan Masjidil Haram dan paketnya fleksibel ya. Jadi kita bisa menyesuaikan juga dengan paket-paket yang
yang diinginkan. Selain paket reguler, kita juga punya paket model privat atau mungkin paket yang family ya. Lanjut. Oke, jadi teman-teman nggak usah khawatir, kita secara legal sudah PPIU, tidak perlu eh, khawatir karena kita diawasi oleh Kementerian Agama. Jadi tidak mungkin kita insya Allah tidak apa tidak aneh-aneh karena alamat saya juga sudah diaudit oleh Kementerian Agama dan teman-teman cukup bergabung di grup WhatsApp ini ya, di grup WhatsApp yang dibuat ini melalui pendaftaran agen. Ada di aplikasi Akomar, akan kita kembangkan juga untuk aplikasi ke depan, yaitu aplikasi untuk tabungan umroh. Insya Allah, moga-moga bulan depan. Nah, nanti kita akan launching lagi untuk aplikasi tabungan umroh yang akan kita kita hadirkan ke calon-calon jamaah yang ingin umroh tapi dengan modal yang minim. Nah, itu gimana caranya? Dengan cara menabung dulu. Jadi menabung dulu sekian sekian tahun. Nanti kalau sudah banyak kita akan masukkan ke paket kita seperti itu. Dari kami cukup sekian. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya aja ya, bisa via chat atau mungkin via buka suara atau buka mic langsung silakan kalau yang mau bertanya silakan. Kalau nggak ada pertanyaan, gimana? Halo? Assalamualaikum. Pak, saya mau tanya, saya namanya Budi Erianto. Saya posisinya ada di Jakarta. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah kantor pusatnya kan ada di Jogja. Nah, nanti bagaimana caranya ya? Misalnya calon jemaah itu ingin manasik, itu harus ke Jogja atau gimana, Pak ya? Iya Pak, untuk manasik kita fleksibel Pak. Jadi bisa via Zoom atau kita ke Jakarta. Kalau misalkan Jakartanya banyak jamaahnya, misalkan 10, kita akan ke Jakarta untuk manasik. Atau kalau enggak sebelum berangkatan, Hamin sekian kita ke Jakarta untuk persiapan atau pengecekan perlengkapannya Pak. Seperti itu Pak. Misalnya sekarang yang pergi misalnya cuma satu atau enggak dua orang, terus dia nanya nih misalnya manasiknya gimana ya? Itu saya jawabnya apa, Pak ya? Kalau cuma 1 2 orang, kita via Zoom dulu Pak. Via Zoom kita Oh, dampingi, ya, via Zoom kita dampingi. ya. Dan kita juga ada video-video manasik Pak, bisa untuk pelajari Pak nanti Pak, video manasiknya. Oh, Kemudian kita hamil 7 hari, ya, kita cek ke sana Pak. Masih lagi untuk teori dan prakteknya. Nanti kalau udah pas hari hanya, biasanya kalau transit di hotel kita ada lagi Pak, pengecekan di hotel. Dan ada lagi di hotel seperti itu Pak. Pak Budi ya. iya, iya, betul. Jadi sebenarnya nggak ada isu kalau saya posisi di Jakarta nggak ada masalah gitu, Pak ya? Tidak ada masalah Pak. Aman Pak. Ya, Iya. baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Yang lain silakan. Oh, udah langsung aja. Ini, Pak. Yang di sini mau silakan tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin saya tanyakan bahwa bulan saya punya organisasi, organisasi itu saya ada di beberapa titik di wilayah Indonesia ini banyak titik yang dari alam ataupun umum. Yang saya tanyakan adalah teknisnya bagaimana jika saya harus menjelaskan ke mereka. Karena kan ini saya kan ada kepengurusan ini di setiap kabupaten saya ada. Nah itu
saya punya lembaga divisi namanya TM Umroh dan Haji. Itu divisi itu yang memang itu kita khususkan untuk memberikan penjelasan pada anggota-anggota kami yang ingin berhaji dan berumrah. Nah, kalau kita mau mungkin ini apa kerjasama itu kan nah, yang saya tanya itu teknis. Nah, saya harus bagaimana ini? Kalau penjelasan kita kan kurang begitu paham juga ya. Nah, mungkin saya arahkan ke Alkomar. Nah, teknisnya bagaimana? Apakah ada mungkin pertemuan khusus atau lewat Zoom atau waktunya apa? Mungkin masih. Oke, terima kasih Pak Heri. Pertanyaannya sangat menarik ya. Jadi Pak Heri dari Bantul memiliki organisasi yang sudah tertata yang setiap daerah ada. Di sini beliau menghendaki ada diskusi teknis lah ya terkait kerjasama seperti apa. Kalau dari kami Pak, ini biasanya kalau kita ada ini kita siap pendampingan Pak. Kita siap untuk Zoom bareng atau diskusi di tempat Bapak yang kendaki kita mau meeting atau mau meet up silakan kita siapkan mau dimanapun kita siap Pak. Kalau ada yang lagi Pak silakan. Teknisnya saya mengikuti jadwal dari Bapak Eri. Kita siap untuk eh, apa lagi ya Pak? Ada lagi ya saudara? Ya intinya kita siap pendampingan Pak. Mau model apapun kita siap. Misalnya Pak mau umrohnya model Bapak atau mau harganya model Bapak kita siap mensupportnya. Kalau lagi misalkan aku mau cari yang eh, paling murah kita siap Pak. Kita apapun yang jamaah inginkan kita siap gitu Pak. Iya. Ada lagi Pak Erik. Mungkin dalam bentuk teknis ya, mungkin Hmm. perlu informasi yang lengkap yang nanti bisa kami share di beberapa anggota kami di Iya. wilayah itu. Karena memang ini kemarin kan kami memang menunggu-nunggu yang pas yang mau bekerja sama dengan kita itu siapa kan kebetulan ada Iya. ini dan alhamdulillah saya juga sudah kenal sama terus alhamdulillah terus saya mencoba untuk ya kita melihat sejauh mana. Nah ini juga baru kan, Iya. dan mudah-mudahan informasi-informasi itu secara mungkin apa kalau yang di WA lah supaya yang lebih mudah, yang mudah dijangkau, mudah dia dan kita memang mempunyai tim yang khusus untuk memberikan update ya apapun ya yang ada visi yang khusus untuk itu. Ditukar Pak. Pakai depannya Pak. Ya. Ditukar. Dan Habis baterainya tuh Pak. Nggak bisa. Mati. Langsung aja Pak. langsung aja ya. Ya, kedengar suaranya. Eh, saya kan punya ada orang yang suka untuk mengurusi ini. Jadi mungkin nanti kamu minta dukungan atau informasi satu pintu. Jadi kami sudah punya orang yang memang kami tugaskan untuk mengurusi ini. Cuman kan kami memang saat ini belum bekerja sama dengan level mana. Iya. Itu kalau orang kita punya, orangnya kita ada sih. Nah, kalau masalah nanti pemasaran itu udah jangan nanti lah. Kita punya trik sendiri lah. Nah itu, cuman informasi itu yang perlu update kepada nanti orang yang kami tugasi. Nah nanti supaya nanti akan kami kasihkan mungkin bisa beberapa atau informasi yang begini biar nanti ada karena di situ ada grupnya
yang informasi yang itu. Baik Pak, akan kita follow up ya, akan kita join juga Pak ke grupnya Bapak. Nanti tim kami akan ikut ke situ. Nanti via WA Pak ya biasanya Pak ya. Ya via akan kita follow up. Kita akan kasih info-info tiap ya rutin Pak. Bukan tiap hari. Kita infonya ada terus Pak, Insya Allah itu Pak. Eh, kita siap pendampingan juga nih. Kalau misalkan kita butuh untuk datang di tempat atau untuk apa kita siap Pak. Untuk sementara kita bisa mungkin nanti saling sharing aja Pak. Grupnya Bapak apa kita masuk ke grupnya Bapak untuk menawarkan eh, level kita Pak. Sudah itu Pak. Oke. Ada lagi Mas Budi? Aku nggak nambahin jawabannya. Ada pertanyaan di grup di chat ya. Untuk kerjasama sebagai mutawif apakah bisa? Dari mana nih Pak? Pak Rozi ya Pak? Oh, insya Allah bisa nggak? Kalau untuk mutawif sebenarnya kita sangat fleksibel ya. Kita memperdayakan ikhwah kita yang ada di mana? Di Saudi. Kalau Mas Rozi menjadi mutawif berarti bisa insya Allah Pak Rozi ya. Nanti misalkan Mas Rozi punya apa ya punya jamaah berapa atau gimana bisa berangkat plus mutawifnya nggak masalah juga. Atau nanti kalau kita punya sekian jamaah bisa juga Mas Rozi kalau udah punya pengalaman bisa kita ajak untuk jadi mutawifnya seperti itu. Ada lagi pertanyaan yang ada brosur untuk promosi online kan itu labelnya Alfamart. Nanti itu bisa kita buat sendiri atau tidak. Nah ini untuk brosurnya kita sangat fleksibel ya untuk tetap PPU-nya PPU kita. Eh, tapi untuk brandingnya nanti bisa di brand ulang dengan brand dari tiap mitra ya. Terkait dengan materi brosurnya bisa kita apa ya, bisa dimintakan ke kita. Ini akan kita buat aplikasi. Jadi eh, brosurnya ketika di-download nanti muncul langsung brandnya mitra siapa, kemudian sesuai nama mitra atau sama harganya nanti sudah otomatis seperti itu, tidak perlu diedit ya. Apa ada banner? Insya Allah untuk banner saat ini masih on progress ya. Kalau kita usahakan bisa misalkan teman-teman ini yang mitra kita bantu support banner tidak masalah. Akan kita buatkan nanti grupnya ya. Bisa kalau yang mau request banner akan kita bantu. Oke, nomor 3 badal umroh. Badal umroh. Kalau badal umroh kita sudah ada yang pernah badalkan. Apakah ada fee-nya? Ada, insya Allah ada fee-nya. Nah, untuk itu hitungannya bisa kita detailkan di grup saja ya. Kita kemarin badal umroh ya, 3 orang, banyak yang lebih tuh. Sama saya itu banyak juga. Banyak yang kita sudah badalkan. Nah, insya Allah untuk fee-nya kisaran sekitar 100 sampai 200 ribu sampai 300 ribu. Ya, karena kita mengejar harga yang minimalis ya sekitar 1,6 ya. Itu sudah plus jam-jam. Kalau 1,6 itu dari harga kami, tapi kalau Bapak Ibu mau up lagi silahkan sebenarnya. Saja dan Mm-mm. Jadi harga dari kami 1,6 sudah dapat sajadah, air zam-zam, sertifikat badal umroh. Harga dari kami seperti itu. Kalau Bapak Ibu mau up, mau menaikkan harga silahkan. Mau Ada lagi? nanya. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kalau misalnya di luar pulau, misalnya di Riau atau di Madura atau Kalimantan, dia orang tua gitu kan, tapi dia nggak bisa untuk naik pesawat ke Jakarta, atau bukan nggak bisa, tidak bukan tidak bisa karena fisik, tapi nggak bisa secara harus didampingi gitu kan.
ada solusi enggak? Ini ada jamaah dari Riau, dia anaknya di Saudi atau di Timur Tengah, Kuwait gitu kan. Dia mau umroh tapi minta pendampingan orang tuanya dari Riau, kan otomatis nanti jumpa di Jakarta. Nah, tapi orang tua nggak bisa untuk ke Jakarta tanpa ada yang mendampingi untuk misalnya check-in dan sebagainya. Ada solusi enggak? Kalau memang ada solusi, nanti kalau butuh penjelasan atau lebih detail kita offline aja. Mungkin bisa dijelaskan detailnya Iya, di offline. siap. Aku Yakub ya. Kalau solusi kami gini Pak, kalau ada jamaah yang butuh pendampingan, biasanya yang umur 60 tahun ke atas, itu memang secara SOP wajib ada pendampingnya kalau sudah yang saya yang sudah lanjut usia. Nah itu Pak dari kami itu untuk untuk membantu di pergerakan di bandara atau di pesawat nanti kita juga bantu support untuk handling Pak ya, untuk handling dengan kursi roda sampai di pesawatnya seperti itu Pak. Atau nanti bisa via offline ya Pak. Ini Pak Abu Sabitar ya, ini Pak Wahyu. Iya, Nggih, ya. Insya Allah bisa Pak. Akhir insya Allah. Nggih, Insya Allah. Ada lagi dari chat. Jadi ini karena aplikasi kita masih sangat baru ya, akan terus kita perbaiki. Kedepannya moga-moga sudah bisa ke arah aplikasi mobile, jadi lebih memudahkan untuk pengelolaan umrohnya seperti itu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak. Silakan. Maaf, saya Budi, Pak. Iya Pak Budi. Saya mau tanya, Pak, untuk mekanisme misalnya saya mau masarinnya di Facebook ya, atau enggak di Instagram, itu gimana sih Pak mekanismenya? Apakah websitenya Alkomar atau linknya Alkomar saya masukin di Facebook? Oh iya, Oh gimana Pak ya? Kalau boleh mungkin dijelasin Pak di sini cara iya, masarin lewat IG siap. gitu. Ya, makasih Eh, Pak. Siapa? Dari gini Pak, dari kita sebenarnya ada dua mekanisme Pak ya. Mekanisme pertama, kita punya punya program reguler yang kita punya brand sendiri, Alkomar dan TPU kita. Yang kedua itu Bapak bisa membuat paket sendiri Pak. Paket sendiri yang di aplikasi kita nih Pak. Ini aplikasi yang kita buat itu masih menggunakan paket kita. Tapi kita juga di grup WhatsApp yang sudah dibuat itu nanti juga kita akan ada semacam eh, B2B Pak. Jadi kami sebagai pemegang PPU, kemudian mitra punya agen sendiri. Jadi seolah-olah kita jadi kayak induknya, terus teman-teman punya punya usaha sendiri. Jadi teman-teman bisa membuat paket sendiri Pak. Tapi akan kita bantu atau kita akan kasihkan semacam panduannya seperti itu Pak. Misalkan gini, eh, Bapak punya, misalkan punya rencana punya jamaah atau mau membuat paket sendiri, kita bisa Pak, kita bantu. Misalkan saya punya calon jamaah 10 misalkan di komunitas sekolah. Ya udah Pak, akan kita buatkan paketnya, paket itu dengan RAB atau rencana yang Bapak setujui, kami setujui, kita buat Bapak yang tinggal masarin atau itu yang pertama ya. Yang kedua Bapak ikuti program kita Pak reguler itu seperti misalkan paket umroh bulan apa yaitu Pak itu yang Bapak jual itu bisa menggunakan brand Bapak sendiri Pak. Bebas nanti ketika Bapak download posternya itu nanti brandnya akan langsung nama brand Bapak Pak nanti ketika sudah jadi Pak. Seperti itu Pak. Oh, oh jadi jadi Aplikasi yang ini itu khusus untuk umroh reguler Pak. Umroh yang reguler itu yang ada muncul di tempat kita, yang di website atau yang di mitra ya. Nanti ada lagi Pak yang umroh yang custom nanti bisa dibuat lagi Pak sendiri Pak. oh jadi kita di sini buat webnya sendiri gitu maksudnya gitu Pak. Bukan Pak. Jadi Bapak punya sosmed sendiri, Ah, kontennya tinggal ngambil dari webnya kita Pak. Nanti kan dapat login. Nah nanti nanti ketika ada posternya kami
Bapak kan tinggal download Pak ya. Ketika Ya. di webnya mitra nanti tinggal di download nanti posternya berubah langsung Pak, nama mitranya seperti itu Pak. Itu Hmm. yang umroh reguler. Jadi ada dua umroh Pak, umroh reguler sama umroh custom. Yang custom itu Bapak misalkan punya jamaah sendiri, kita bisa bantu supportnya Pak. Misalkan saya punya komunitas pengen request umroh bulan ini atau Ramadan bisa kita bantu Pak. Seperti itu Pak. Oh, jadi Tapi untuk jadi untuk pemula kita sarankan masih menggunakan jadwal yang sama dengan jadwal, jadwal kita Pak. Seperti itu. oh ya ya ya. Pak Budi Oh, apa ya? Bisa di Pak ya? ya nggak tadi saya berpikirnya begini Pak. Dalam artian misalnya saya mau pasarin di Facebook gitu ya. Dan Iya. saya tinggal ambil misalnya link yang ada di Alkomar itu saya masukin di Facebook. Jadi istilahnya orang begitu lihat dia bisa lihat ini. Oh ini saya mau pergi paket yang A atau B. Nah gitu loh Pak maksudnya Pak. Linknya aja tuh posternya Pak. Linknya maksudnya linknya misalnya di situ ada paket umroh tanggal berapa terus kemudian umroh tanggal berapa. Nah linknya itu bisa diakses oleh eh, misalnya teman-teman saya masuk ke link itu gitu loh Oh, Pak di bisa Pak. Facebook. Bisa modeling atau lebih prefer model poster Pak sebenarnya Pak. Gambar poster Pak. Gini Pak kan Iya. gini kalau saya coba buat di Facebook ya buat di Facebook begitu saya masukin misalnya Alkomar Umroh Travel, misalnya atas nama saya gitu Travel. Nah sama si Facebook itu karena ini sifatnya bisnis itu sama mereka nggak boleh Pak, nggak ada izinnya gitu loh. Nah maksud saya tadi apakah memang dari Alkomar itu menyediakan link yang saya tinggal ambil aja, saya tinggal masarin gitu loh Pak. Apa gitu apa konsepnya Pak? Oh, maksudnya link mitra Pak ya? Iya Khusus betul Pak. khusus Pak Budi ya? Oh, bisa Iya, Pak. Nanti idenya akan kita tabung Pak. Jadi ada link khusus mitra. Nanti ketika itu di share nanti muncul itu Pak ya. iya betul Pak. Karena saya Referralnya Pak Budi itu. iya. Referral. Iya, paham Pak. Bisa Pak. Ya, jadi pengalaman saya itu karena saya ada ikut bukan bukan ini bukan umroh ya, tapi ada jualan apa buah itu. Mereka gitu, buah-buahnya udah ada semua. Nah, saya tinggal kasih itu namanya udah atas nama saya. Saya tinggal kasih ke teman saya atau ke komunitas. Ini dong beli ini buah gini-gini saya tinggal promosiin. Nah, mereka tinggal milih sendiri. Oh, saya milih yang ini, saya milih ini. Nanti mereka bayar sendiri. Nah, gitu loh, Pak. Jadi istilahnya itu udah ada di dalam eh, apa page-nya si jualan Referral. itu. Ah, ah. Oke. Siap Bapak. Paham Bapak. Iya, Jadi Pak. dibuat link khusus Pak ya. Ada halaman Iya, khusus page-nya punya Bapak, punya agen Pak ya. iya benar, Pak. Page khusus Pak ya. Oke, paham, paham. Jadi halaman khusus biar ini muncul punyanya Mitra Aquamar ya. Misalkan Pak Budi dibuatkan link khusus Pak ya. Oke, Iya paham Pak. benar gitu, Pak. Iya Siap, benar, siap, Pak. paham, paham. Iya, iya. Siap Bapak, kita tampung Bapak. Iya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Apakah ada edukasi tentang mekanisme umroh, sistem dan prosedurnya? Ada Pak. Jadi nanti ini kan masih tahap pertama ya. Nanti ada tutorial juga, video dan bukunya, e-booknya akan kita posting. Nanti terkait dengan prosedur dan yang lainnya akan kita posting ya. Bisa disimak nanti di PDF-nya atau di videonya seperti itu Pak. Untuk nasabah tabungan ya, ya. Untuk eh, ada yang tanya terkait dengan calon nasabah. Nah, ini juga nanti akan kita buat masih dalam pengembangan Pak ya. Masih kita kembangkan untuk tabungan umrah akan kita juga nanti akan ada launching juga Pak. Insya Allah Januari akan kita launching untuk aplikasi calon nasabah ya, calon eh, jamaah yang menggunakan mekanisme tabungan umrah. Seperti itu. Baik, ada yang lain yang di sini? Mas Edward, monggo. Untuk aplikasi ini keunggulannya
di siapa gitu maksudnya. Ya apa setiap nanti setiap jamaah bakal apa namanya akses juga atau Iya. ya mitra. Oke, nanti semua jamaah dan mitra akan punya login akses semua, bisa melihat histori dia, misalkan nabung ya, tahuan transaksi atau savingnya sampai mana, kapan, sampai berapa ribu. Kemudian untuk mitra juga tahu nanti yang sudah didaftarkan siapa saja. Kemudian juga tahu nanti rencana rencana perjalanan seperti apa. Kemudian yaitu sama visa-visa, dokumen-dokumen nanti bisa juga diambil di situ. Visa, tiket, hotel, eh, vaksin, nah itu KTP KK nanti upload lewat situ semua. Seperti itu. Di satu portal untuk oh, gitu. Iya, satu kuota semua kebutuhan untuk mitra dan eh, calon jamaah seperti itu. Oke, ada lagi? Silakan, Mas Nur, Pak Wahyu. Untuk mitra agen ini ada pemetaan wilayah nggak atau secara umum jika sudah ada yang punya brand ini jalan mobil ibarat gitu ya. Iya, Nah, apakah saya hanya terkhusus wilayah itu atau ada beberapa titik yang sudah juga dilegalkan oleh pihak PT-nya ya. Selama ini saya juga apa pernah tahu mitra-mitra agen itu kan ada yang taksi gitu kan. Jadi misalkan saya komunitas di mobility apa ya, adakan pertemuan itu Pak, ternyata di situ juga sudah ada agennya gitu kan. Itu gimana permintaan wilayah mitra ini? Betul. untuk sementara gini Pak, karena ini masih awal ya. Bapak kan ketika daftar itu kan sudah mengirimkan data alamat agen kan. Itu ada provinsi, kota, kecamatan. Itu sebagai dasar awal kita untuk memetakan nanti Pak. Ya, Ya, kalau dasar awal kita tapi di barat saya ada 5 orang yang daftar kecamatan kecamatan wilayah desa dan tempat gitu. Pengalaman saya juga pernah jadi agen ini, ternyata kan semua diikutkan, bisa diterima jadi agen. Ya waktu itu memang tabrakan juga kalau mitra agennya satu kecamatan aja sudah ada 5 gitu. iya, Itu aja. sebenarnya ya. Itu. Jadi kalau dari kami secara pendataan registrasi itu tidak kita batasi Pak. Cuma kita kita monitoring kalau terlalu banyak agen mungkin bisa kita pending dulu Pak di daerah tertentu. Tapi kalau sudah menggunakan pendekatan pemasaran digital, seharusnya kalau masalah lokasi daerah itu tidak begitu penting Pak ya. Yang penting bisa apa? Bisa berjualan lewat digital seperti itu Pak. Nah, ini kalau medsos sudah secara umum sudah biasa gitu ya. Mesti saya gambaran juga offline itu sebetulnya memang masih ada dominan Iya. untuk apa pasar-pasar yang awam gitu kan. Apalagi pada pemindah banyaknya kasus penipuan gitu kan. Nah, bukan dengan syarat ini label dan apa izin lain-lainnya, bahkan yang pernah saya jadi agen itu secara legalitas sudah valid semua gitu loh. Kocarullah waktu mau berangkat kita daftar memang akhirnya lari gitu kan. Dan waktu itu PPU Jogja ya. ikut preman waktu itu. Oh yang itu yang agen satu itu yang di saya kan membawa orang-orang awam gitu ya. Yang notabene setelah kita juga iya itu paham lah yang seperti itu kayak gini. Tapi kan pengen sifatnya yang offline itu tahu persis kantornya di mana, SDM-nya seperti apa. Bahkan kecenderungan orang awam itu untuk digital seperti ini ya, rekrutnya itu masih bayang-bayang gitu loh. Jangan-jangan kasus penipuannya banyak lagi gitu kan. Jadi sekarang yang marah seperti itu loh. Waktu itu saya jadi agen itu tidak dibekali
ID card-nya, terus surat tugasnya. Nah, jadi orang awam itu justru yang itu sangat dibutuhkan sebetulnya, meskipun bentuknya dibuat digital ya, tapi kan kalau kitanya kita bisa buktikan gitu. Ada surat tugasnya, stempel basahnya di dalamnya gitu. Nah, itu yang sekarang itu jadi termasuk poin penting untuk masyarakat secara umum juga. Siapa Pak? Akan kita lengkapi nanti Pak ya. Secara pemasaran akan ada surat keterangan gitu Pak ya. Surat keterangan keagenan, kemudian kartu, plakat, banner gitu Pak ya kalau itu banner dan sebagainya. Siapa Pak? Ada lagi di ruang Zoom? Kalau ada yang tanya silakan. Oh, nama Ustaz. Dokumentasi. Jadi implementasi sama dokumentasi. Apakah agen harus apa tuh? Tanyakan. Apakah agen harus ada legalitasnya? Tidak ada ya. Agen cukup bermodalkan KTP aja. KTP resmi, kemudian semangat untuk berjuang seperti itu. Jadi kita ada program yang selanjutnya itu tabungan umroh. Kita bisa menghasung untuk agen-agen bisa nanti mengajak keluarga terdekat atau teman-teman untuk menabung lewat aplikasi kita Alkemar tabungan umroh. Nah, di situ udah Mas Fail ada ya? Ya mungkin ya. Tapi kan dibilang uh, kita boleh mengatasnamakan travel lain gitu. Ya. Tapi bikin posternya, saya mau memasarkan nggak pakai nama Alpomar, gitu, pakai nama travel misalnya travel A gitu. Tapi nanti di sana ada ketentuannya nggak gitu. Nanti kan kita pasti pakai nomor PPI-nya Alpomar. Apa perlu disebutkan juga di poster itu kerjasama dengan PT Ayo Tiket Indonesia misalkan seperti itu. Iya, tetap wajib. Jadi nanti ketika diambil gambarnya, tetap ada nama agen masing-masing di situ sesuai dengan yang teman-teman buat. Kemudian ada PT kita, kemudian kontaknya kontak teman-teman semua. Kalau transfer juga transfer ke PT kita langsung, nggak boleh transfer ke agen pribadi, tetap transfer ke kita. Jadi ya tambahan juga di aplikasi kita untuk pendaftaran jamaah ini via Zoom ya. Jadi teman-teman mitra nanti ada login pendaftaran jamaah, kemudian nanti misalkan ada jamaah yang mau join ke kita, itu kita misalkan jarak jauh ya, itu pakai Zoom. Jadi eh, kita jadwalkan cukup singkat aja, misalkan 10 menit. Nah, kita akad di situ berangkat kapan, terus DP misalkan berapa juta, akadnya via Zoom. Karena untuk menghindari apa ya penipuan-penipuan yang merak sekali, jadi antara kita dan calon jamaah biar sama-sama terbuka gitu ya saya. Gimana? Satu lagi, ada share tipsnya nggak untuk memasarkan paket umroh global. Sebaiknya kita arahkan ke kantor Alfamart gitu. Soalnya yang saya tahu kan yang dengan maraknya penipuan itu, jadi orang-orang itu agak sungkan kalau transfer gitu. Jadi maunya ketemu langsung di kantornya. Kalau sejauh ini di Alfamart lebih banyak yang transaksi online atau ketemu langsung di Ada yang cash, ada yang manual. Karena jarak nggak mungkin manual tuh mas, terus tetap zoom. Misalkan calonnya orang
Jakarta itu kan agak agak susah nih kalau manual. Tetap kita dampingi dulu, eh, pembukaan dulu ya Zoom. Nanti kalau udah oke, ya udah kita kita pesankan itunya jadwalnya seperti itu. Jadi antara kita dan eh, konsumen atau jamaah itu saling terbuka. Jangan sampai kita terlalu polos terus kita kena tipu juga, tapi sama-sama saling menjaga saya dari terbuka semua seperti itu. Karena ini di grup WhatsApp kan juga ada ratusan apa ya, ratusan member yang ini anak ikut ikut grup penipu, bukan grup penipu, bongkar penipuan. Jadi kita ada travel agent se-Indonesia join di grup ini, bongkar-bongkar nomor HP penipu siapa, terus transaksi yang penipuan seperti apa, ada semua, ada ratusan member. Jadi saya juga sering di WA tuh member apa, kemarin sering ya di WA mau mau daftar umroh ternyata penipu. Itu ya sering, terus tak tanyakan di grup, "Oh, itu penipu atau pakai get kontak itu penipu," sering gitu. Jadi lebih amannya tetap kita transaksinya Zoom, tetap muka atau Zoom, nanti kalau oke akadnya via Zoom semua seperti itu. Berdasarkan pengalaman saya pribadi itu, saya hampir juga ketipu tuh. Ketipu, nggak tahu orang mana. Di KTP Sleman tapi nggak tahu itu bukan orangnya tuh, yakin itu pasti penipu. Seperti itu ya. Bisa dilanjutkan lagi untuk yang selanjutnya. Ya, pertanyaan. Oke. Bapak agen harus ada legalitas sih. Sifatnya ini kan sebagai mitra pemasaran ya. Jadi eh, legalitasnya ikut kita aja. Tidak perlu ya, tidak perlu membuat PT sendiri. Kita sebagai holdingnya, ini agen-agen sebagai mitranya seperti itu. Kalau saya sarankan, kalau misalkan teman-teman punya tour travel sendiri, kalau bisa pakai PT yang resmi ya, PT perorangan. Kalau bisa, itu kan gratis ya Mas ini. Itu pakai PT perorangan tuh tidak membayar, tapi nanti pajaknya lapor ya per tahun. Nah itu kalau memang nggak ada yang masuk ya dilaporkan nih. Jadi kita mengharuskan bagi teman-teman yang join ke kita, misalkan tidak keberatan itu membuat PT perorangan yang gratis, itu biar lebih aman seperti itu. Kalau nggak punya PT perorangan gimana? Ya dibuat aja. Tapi kalau masih percaya dan PD aman silahkan. Tapi kalau misalkan kurang PD dan pengen membuat PT perorangan silahkan, lebih bagus. Karena itu gratis ya. Cuma nanti yang repotnya bayar pajaknya per tahun lapor. Kalau misalkan nggak ada transaksi ya tinggal lapor nihil aja kosong, nggak usah lapor pajak atau lapor pajak tapi nihil. Seperti itu ya. Ada lagi? Kalau misalnya agent pribadi bikin apa legalitas itu sendiri itu mana? Apakah nanti misalnya gabung ke Alfamart itu? Apa enggak tumpang tindih ini Enggak, Pak. punya saya harus gabung ke sana ya. Jadi PT yang perorangan itu nanti PT yang khusus Bapak sendiri. Tapi untuk transaksi atau umrohnya ke kita. Jadi misalkan PT-nya, Yang berkaitan dengan koordinasi ini. ya PT kan bisa buat sendiri Pak, PT perorangan ya, tapi khusus travel aja Pak, jangan umroh haji. Kalau umroh haji kan harus PT PT beneran. Kalau PT perorangan nanti pakai PT travel biasa aja. Terus kalau yang pribadi Agen perjalanan gimana Pak? membuat PT sendiri kan itu. Kan Itu seperti apa? gratis Pak. Daftarnya di Kumham Pak, saya. Di Kumham Pak. Pas saya nonton ya. Iya, itu gratis Pak di websitenya Kumham kalau salah. Di website Kumham itu ada pembuatan PT pribadi, itu gratis. Nanti tinggal milih bidangnya apa, misalkan kalau travel ya. Biasanya itu agen travel perjalanan atau biro perjalanan wisata seperti itu Pak. Ini yang agen lah ya, agen travel perjalanan.
Kalau kita buat itu ya edukasi ya. Kita bisa buat edukasi Pak ya. Ini kalau bisa agen-agen kita harus semua aja nanti. Buat PT-nya gratis di Kumham. Gratis semuanya waktu. Selamanya Pak. Cuma lapor pajak setahun sekali. Ya, tinggal diisi aja nihil loh, nggak apa-apa. Seperti itu ya. PPW. Ada lagi? Kalau tidak ada bisa lanjut ke slide selanjutnya Mas Budi. Yang terakhir. Yang kalau kan jangan dia mbak dengan kata pemasaman. Mas Budi ya, setelah ini mulai tahu tentang raport dan hasil ini. Nah, ini dokumentasi jamaah kita ya, yang terakhir yang tiba di Bandara Madinah. Kemudian ini malah wisata ya, wisata di apa namanya itu ternak unta apa unta lah itu. Kemudian Mas Budi lagi. Ini kebetulan jamaahnya simbah-simbah semua nih. Tapi alhamdulillah selamat ya. Artinya tidak ada halangan, tidak ada hambatan yang berarti. Kita support handlingnya menggunakan tim kami yang ada di Cengkareng. Kemudian kita bantu untuk mendapatkan fasilitas tambahan di maskapai. Ini pakai kereta kereta apa sih? Kereta Golf. Nah ini yang beliau yang di Masjid Kuba. Waduh, Ini jamaah pemberangkatan bulan itu September ya, di Masjid Kuba, depan Masjid Kuba. Lalu terus November, ya, ini November. November. Dan testimoninya di belakang. Langsung Terus testimoninya memang. Ya, ini testimoni dari jamaah sebelumnya bagi bahasa Jawa nih. Karena memang beliaunya langsung take dengan bahasa Jawa. Intinya ya kalau di sana intinya cuma makan, tidur, ibadah. Kita memfasilitasi dari sisi itu untuk kenyamanan jamaah gitu. Bila dekat dengan hotel, kalau kemarin itu di mana? Mekah gitu. Di Meridian. Meridian, alhamdulillah ini pakai bis langsung. Jadi setiap kita keluar hotel langsung ada bis 24 jam. Ya, jadi pulang pergi itu nyaman sekali, alhamdulillah. Itu pula setelahnya itu ya menyenangkan dan nyaman, start sampai pulang, diantar bahkan sampai tim di rumah, di depan rumah, dan sudah ditunggu oleh tangga-tangga, sudah berkumpul. Akhirnya, alhamdulillah perjalanan lancar karena taufik min Allah yang pertama, kedua juga karena kejar sama tim yang alhamdulillah. Langsung ya. Ya ini paket paket terdekat ya, travel Alkomar di bulan Sya'ban 25 juta, kemudian Ramadan ya, kemudian Syawal yang berdekatan ke paket ini
Ini paket terakhir karena setelah itu nggak ada lagi, itu kan haji, gitu. Sehingga nunggu bulan Muharram lagi. Dan mungkin bisa di apa namanya dipublikasikan tiga ini nih, untuk para syiar itu untuk level Al-Qamar bisa Sya'ban, Ramadan dan Syawal ini paket terdekat kita insya Allah. Oke. Tutup. Langsung. Nah, Karena sama-sama dengan apa yang telah disampaikan oleh satu guru dan Bapak Adi, ya, yang memang umroh yang sistem umroh trainer, karena sekarang sudah memegang umur sudah 97, maka kita akhiri sesi yang pertama ini ya dalam bahasa. Kemudian insya Allah kita akan lanjutkan masih pasar ya. Oh, langsung. Yang saja ya. Langsung ya. insya Allah kita akan masuk ke sesi berikutnya ya. Dan sebenarnya mencoba itu Selasa ya. Kita akan coba untuk memperingkas terkait dengan pengenalan aplikasi dari Alkoman. Pada beberapa hari waktu mendepan berjalan. Langsung mungkin ya. Enggak. Baik, saya set dulu bentar. Share screen sih ini ada. Sini kan, sini kan. Nah, Ibu yang terhormati, pada saat ini akan kita coba untuk demo ya, demo aplikasi Mitra. Jadi Bapak Ibu ketika login atau daftar, nah ini kan di halaman depan seperti ini. Nah, ini login menggunakan ini akun yang sudah masuk. Nah, itu dulu biar gampang. Saya yang mau demo, nah, Mas Budi mana? Di depan nanti. Sebentar ya. Saya tinggal ambil Mas Budi. Ketiga, 01, 11, 09.
02 KTP berapa? 95 Mas Budi kata berapa itu? Coba ya. Jadi, Pak. Biar itu ya sepatu. Yang ordinator apa? Apa ya? Oh, Mas Budi. Pengajaran. Yusuf password aja. Iya, Mas Budi nomornya. Apa katanya? 33. Ini nomor KTP masing-masing ya. 3301 11 09 02 95 KTP-nya masing-masing. Kemudian login. Nah, di sini ketika login, nah nanti akan muncul data biodata masing-masing mitra. Nah, statusnya dan nama agennya. Ini kode agen pakai angka ya. Nanti dipakai untuk notifikasi atau untuk validasi. Kemudian eh, ketika mau ada jamaah yang mau didaftarkan, nanti teman-teman mitra milih paket apa yang mau diikuti. Jadi yang tadi yang saya bilang ada dua model eh, paket umroh. Yang pertama paket umroh reguler, yang ini yang ada aplikasinya. Terus yang satunya paket umroh khusus atau yang custom. Nanti akan kita buat custom tergantung dari mitra. Misalkan mitra pengen ada jamaah khusus, nah itu misalkan dia di komunitas sekolah misalkan. Nah, ada 10 jamaah tertentu di sekolah itu, kan kita buatkan custom khusus untuk jamaah itu untuk mitra tersebut. Nah, kita tinggal pilih ini, pilih paketnya apa. Nah, di sini muncul harga ya, harga yang untuk satu kamar isi 4, namanya kamar kuat ya, 4 atau 5 sama aja ini, harganya sama, 4 atau 5. Kemudian kamar isi 3 triple, kemudian double, dan maupun yang satu bed. Nah, ini bisa dilihat eh, galerinya. Kemudian ada detail paketnya, berapa hari, berangkatnya kapan. Nah, kemudian fasilitas dan lain-lainnya, sewa ketentuan, hotel, dan lain-lainnya. Kemudian kalau sudah oke, tinggal klik pesan paket ini. Nah, nanti mau pesan berapa orang? Misalkan satu orang ya, diisi model tipe apa? Tipe tipe kamar 4 kuat ya. Nah, kemudian selanjutnya mengisi data jamaahnya. Nama lengkap jamaah sesuai dengan kakak atau KTP, kemudian nama ayah. Nah, nama ayah ini
dipakai di Skopatur ya, perlu diisi wajib ya, nama ayah, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor KTP dan sebagainya, paspor. Nah, ini membuatnya ini atau mengisinya ini ketika Zoom, ketika transaksi pembayaran. Jadi saya terbuka, jadi kita buka laptop, Zoom, kemudian jamaah mengisi data ini sekaligus transfer ya. Jadi biar terekam semua. Pokoknya kalau ada yang transaksi apapun ya Zoom. Nah, kalau udah kemudian pesan sekarang, ya ini kami aja dulu. Nah ini kalau tak lengkap ada pesan ini. Oh, berapa tuh? Kosong kan? Ada di situ. Ya ini udah diisi Mas Budi ya. Nah ini contoh-contoh yang sudah diisi ya. Ini mungkin gitu. Nah ini contoh-contoh data yang sudah diisi. Nah nanti akan muncul di sini ya. Data yang polisi ini. Oh ya, untuk invoice-nya akan kita kirim ya. Jadi ketika sudah payment, nanti admin akan mengirim invoice-nya yang dibuat ke aplikasi. Jadi ini, ketika meng-create paket, nah ini nanti akan muncul invoice di sisi kami yang akan kita kirim ke jamaah bukti pembayarannya seperti itu. Jadi tugasnya mitra adalah perpanjangan kami untuk berjuang dalam eh, menjembatani antara PT Ayo Tiket atau Alfamart dengan jamaah. Jadi kita minta eh, teman-teman semua di sini kita berjuang bareng-bareng dan lebih rapi dan lebih tertata menggunakan aplikasi yang sudah kita buat ini. Ini untuk yang mitra cuma ini aja sederhananya. Invoice-nya akan ini misalkan muncul dulu ya. Ini invoice-nya akan kita tambahkan biar bisa muncul di sini. Itu. Oke, ada pertanyaan? Pak, Ya, boleh saya silakan. bertanya, Pak? Boleh saya Monggo bertanya? Pak Budi, silakan. Ya, Pak, saya mau tanya, ini yang mengisi ini itu dari calon jamaah atau kita mitra, Pak ya? Mitra Pak. Jadi ketika Mitra ya? ketika transaksi kita kan Zoom Pak. Jadi nanti antara mitra, tim kami dan Bapak nanti Zoom. Nanti yang ngisi data ini Pak, itu Bapak Pak. Ngupload Oh iya. KTP pakai HP aja Pak, bisa Pak ini Pak. Itu berarti yang tadi nicknya itu nicknya si mitra berarti, Pak ya? Nomor KTP ini nomor KTP mitra Pak. Ini data jamaah Pak ini. Maaf, jamaah enggak. Ini kan data jamaah Pak ya. Ya, Ini nomor KTP jamaah, data jamaah semua Pak yang diupload. ya. Maksudnya yang ngisi ini tetap mitra berarti, Pak ya? Yang mitra. Oke, oke. Ya, Oke. baik, Pak. Ya. Biar terekam semua Pak di sini Pak. Iya, iya, iya. Oke. Ada lagi Pak? Nanti invoice-nya akan kita kirim dua ya, secara aplikasi ini belum kita munculkan Pak ya. Loh, kok sulit sama ini? Bisa. Invoice-nya akan kita buat nanti Pak. Jadi ada link invoice akan kita upload Pak. Ini belum kita tampilkan Pak. Oke. Untuk registrasi ini akan kita munculkan nanti Pak. Materinya bisa kita ambil di sini ya, nanti materi program, video, kemudian apa ya, SOP atau bisa sertifikat Pak. Sertifikat akan kita buat Pak. Bapak bisa ambil di sini ya, di login, Ya, kemudian registrasi. Ini kan registrasi semuanya ya. Registrasi, kemudian nanti muncul ya, materinya, Pak. sertifikat dan sebagainya. Itu.
Oke, ada lagi pertanyaan? Jadi pada waktu saat mitra ngisi, si calon jemaah juga ikutan Zoom. Iya Pak, dua-duanya Pak. Jadi transaksinya langsung Pak. Ya, jadi Eh, langsung seolah-olah kita itu ya Pak, bertemu ya, semua gitu Pak ya. biar langsung nggak Pak. Ketemu semua Bapak sebagai mitra, kemudian jamaah, kemudian kami Pak. Nah, seperti itu. Oke. Nanti juga Ya, transfernya bisa langsung atau nanti nunggu setelah selesai nggak masalah Pak. Yang penting pas ngisinya bareng sama kita Pak. ya, ya Pak, ya Kan Pak. kita pandu Pak. Seperti itu. Ya, jadi ada yang ikutan ngecek juga gitu Pak ya. Biar sama-sama pasaran tuh Pak. Iya Pak. Ya. Ya, ada lagi Pak yang Pak? Baik, itu aja Pak sih. Ya, Makasih Pak. sama Pak. Sama-sama. Sama. Sama ini. Nanti insya Allah gini Pak, untuk tutorial dan sebagainya kita upload Pak ya, SOP dan sebagainya akan kita upload di sini Pak ya, biar lebih jelas. Nah, ini masih pengembangan Pak ya, masih masih produknya kalau manusia itu masih anak TK lah, ya. Jadi belum bisa untuk diajak lari kencang, masih kita kembangkan Pak. Kemungkinan kita bulan depan ya ada lagi seminar tapi terkait dengan tabungan Pak, tabungan umrah. Kalau Bapak mau berkenan, mitra boleh ikut. Ya, sasarannya target kita yaitu jamaah atau orang biasa ya. Jadi kita akan sebarkan eh, eh, undangan via sosmed atau nanti via WA kan kita sebar di iklan-iklan. Silakan kalau mau join ke webinar selanjutnya terkait dengan tabungan umroh bisa ikut juga. Monggo. Kalau nggak ada pertanyaan bisa kita tutup aja Ustaz ya. Oke, monggo lah gitu tutup. Jadi dikarenakan sudah ada pertanyaan berarti offline maupun online. Untuk selanjutnya grup terkait dengan agen telah kita buka ya. Mungkin barangkali dari mitra atau mungkin bisa bertanya dan berdiskusi di grup tersebut. Insya Allah kita akan saling merespon, saling melengkapi ya. Dan karena kita juga butuh masukan kritik dan saran seperti itu. Kurang lebih benar dan kami mohon maaf jika berkenan selama acara dan kekurangan. Ide lagi sebenarnya. Ada ide-ide lagi kan sebenarnya. Ada ide-ide lagi. Kalau ada ide-ide lagi yang bisa dikenal. Waalaikumsalam. Eh, ya, ya, ya. PT udah ada, loh. Udah ada nih harusnya. Stop recording.